dalam PD PKK di Santo Mikael Palopo hari ini. Ini adalah kali pertama saya membawakan pewartaan di PD PKK Santo Mikael Palopo ini. Salam kenal buat saudara-saudari semuanya. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Frans Albert Siman. Saya berasal dari Paroki Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli, Jakarta. Saya saat ini tergabung dalam PD PKK Immanuel dan merupakan bagian dari pengajar dan pewarta BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Mungkin sebagai sedikit tambahan perkenalan, beberapa tahun yang lalu saya pernah mampir di kota Palopo ketika saya bekerja di Vale di kota Sorowako. Jadi masih di Sulawesi juga. Terima kasih pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan yang bertemakan kuasa doa. Izinkan saya untuk boleh share screen ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya, tema pada malam ini adalah mengenai kuasa doa. Ya. Sebagai seorang Kristiani, pastinya kita sudah tidak asing dengan kata doa. Terlebih saat ini ya, di dalam kondisi yang seperti ini, kondisi di mana di luar begitu banyak sekali ya hal-hal yang terjadi, terutama saat ini di tengah pandemi yang kian lagi meningkat gelombang kedua ini. Pastinya kita sebagai orang percaya itu selalu berdoa dan menjadikan doa sebagai pilar utama daripada hidup kita. Dan seringkali juga mungkin kita pernah mendengar bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Ya. Kalau dikatakan nafas itu berarti sebenarnya adalah sesuatu yang membuat kita hidup. Ya. Kalau orang yang tidak bernafas, berarti orang tersebut tidak lagi hidup secara jasmani. Dan pada saat dikatakan doa adalah nafas orang percaya, itu bisa kita artikan juga bahwa bagi orang percaya yang tidak berdoa, berarti sama dengan ia seakan-akan mati secara rohani. Doa ini menjadi bagian yang sangat begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat segala sesuatu terjadi, kita pasti akan langsung berdoa. Saya juga yakin bahwa kita semua yang ada di sini pernah merasakan bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupan kita, membantu kita keluar dari permasalahan-permasalahan hidup kita yang kita alami, terutama saat ini. Atau ketika kita sakit, kemudian kita berdoa, dan kemudian doa tersebut memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesembuhan. Atau juga ketika doa menjaga kita dari mara bahaya. Dan juga pastinya pada saat kita mau meminta sesuatu, kita juga berdoa kepada Tuhan. Namun tidak sedikit juga ada orang-orang yang kita dengar, yang berkata kepada kita, mengapa ya saya punya doa kok tidak dijawab Tuhan? Ya. Mengapa ya saya seakan-akan dibiarkan bergumul sendirian menghadapi permasalahan hidup saya? Mengapa Tuhan memberikan sakit ini kepada saya? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita melihat kondisi ini, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang cukup besar, ya, yang cukup besar antara orang yang merasakan kuasa daripada doa, yang dapat membantunya keluar dari permasalahan hidupnya, namun di sisi lain ada orang yang menganggap bahwa doa itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena ia tidak bisa merasakan apa yang bisa terjadi pada saat dia berdoa. Ya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tidak bisa merasakan doa ini, kuasa dari doa ini. Mereka perlahan-perlahan mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Sekarang yang saya ingin bagikan,
dalam pewartaan kali ini adalah sebenarnya apa yang membedakan antara orang yang satu yang dapat merasakan kuasa doa dengan orang yang satunya lagi yang tidak dapat merasakan kuasa doa. Sebenarnya jawaban daripada pertanyaan ini ada di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ayat yang sangat singkat ini. Dikatakan seperti ini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Pertanyaan tadi saya sebelumnya, itu dijawab di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Ya. Di situ saya ada bold atau saya ada membuat warna yang berbeda. Ya. Ada dua hal, ada dua faktor yang membedakan seseorang pada saat dia berdoa. Yaitu yang pertama adalah doa orang yang benar. Sehingga doa ini sebenarnya tergantung daripada siapa yang mendoakan. Sikap hati apa yang digunakan pada saat orang berdoa itu menentukan kuasa daripada doa. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah dengan yakin didoakan, berarti berbicara tentang iman pada saat kita berdoa. Sehingga pada saat kita menyampaikan doa kita, apakah itu kita sampaikan dengan iman, ataukah hanya kita berbicara sesuatu hal yang hanya baik adanya. Itu pun akan membedakan antara apakah kita akan menerima kuasa hasil daripada doa yang kita berikan, ataukah tidak bisa kita rasakan. Nah, untuk dalam pewartaan ini, saya ingin membagikan sebenarnya suatu kisah pendoa syafaat besar yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali orang-orang yang dapat memberikan kesaksian-kesaksian kepada kita, yang mengajarkan kita akan pengalaman-pengalaman dari kuasa doa yang diterimanya, dengan membangun sikap hati kita, dan juga kualitas dari iman kita, sehingga kuasa Allah yang maha dahsyat itu dapat turut bekerja di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita dan juga kisah dari salah satu tokoh itu. Salah satu kisah yang ingin saya bagikan dalam pewartaan ini adalah bercerita tentang Hana. Ya. Hana adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Saya ingin kita masuk ke dalam kisah Hana ini. Saya akan minta bantuan dari Bu Tresia untuk bisa membacakan kisah Hana ini, tapi saya akan potong-potong kisah Hana ini karena 1 Samuel 1 cukup panjang ceritanya. Saya akan potong-potong sedikit dan kemudian saya akan memberikan penjelasan sehingga kita dapat mengerti latar belakang, kemudian apa yang dilakukan oleh Hana, kenapa ia dikatakan sebagai seorang pendoa syafaat yang besar. Mungkin saya boleh minta bantuan Bu Tres untuk bisa membacakan 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2 dulu, Bu Tres ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Terima kasih, Bu Trecia. Sama-sama. Pada saat kita membaca 2 ayat pertama ini, kita telah menemukan sebenarnya pergumulan daripada Hana. Jadi yang akan kita bahas di sini, tokoh utama yang akan kita bahas adalah Hana. Pergumulan dia yang pertama adalah dia memiliki suami Elkana yang memiliki 2 orang istri. Istri pertamanya adalah Hana, dia sendiri. Kemudian istri yang kedua bernama Penina. Berarti Hana ini hidup dalam situasi poligami, di mana dia harus membagi kasihnya
atas orang yang dicintainya untuk orang lain. Ya. Bagi seorang wanita, hidup dalam poligami itu adalah sesuatu keadaan yang tidak mudah, atau saya bisa katakan suatu situasi yang tidak enak. Ya. Situasi pokoknya yang menyebabkan kita hidupnya akan sangat tidak harmonis di dalam suatu keluarga. Nah, inilah yang terjadi dalam situasi Hana di dalam keluarganya bersama Elkana. Dan masalah kedua yang bertambah sulit bagi dia adalah dikatakan di ayat kedua yang terakhir, Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Di sini dikatakan bahwa dia dimadu dan kemudian dia tidak memiliki anak. Ini mirip seperti kondisi Abraham dan Sarah. Dan pada saat dia tidak memiliki anak, maka dia harus meneruskan keturunan daripada Elkana, sehingga dia memperbolehkan suaminya untuk menikah kembali, dan kemudian wanita yang kedua yang dinikahinya memiliki anak sedangkan dia tidak. Bangsa Israel itu sedikit banyak itu mirip seperti bangsa Chinese, kalau saya sampaikan. Ya. Kultur bangsa Israel itu sangat mengharapkan keturunan, terutama dari anak laki-laki, yang nantinya itu akan mewariskan nama daripada keluarganya kelak. Hal ini bisa kita lihat sebenarnya di dalam ayat 1 ini. Kita lihat nama Elkana, dia sebenarnya membawa nama keturunan di atasnya. Dikatakan namanya adalah Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf. Berarti dia membawa nama 4 keturunan di atas dia. Begitu mereka merasa bahwa kalau tidak bisa meneruskan, orang tidak bisa meneruskan keturunan, berarti garis keturunan itu putus. Dan keluarga dia menjadi putus. Anak yang diwariskan oleh atas-atasnya akhirnya putus. Itulah yang menyebabkan seorang bangsa Israel itu mereka sangat menginginkan seorang anak laki-laki juga. Ya. Dan kemudian kita akan coba lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam Hana. Kita lanjutkan kisah Hana ini dalam 1 Samuel 1 ayat 3-5. Saya ingin minta bantuan lagi, Bu Tres, boleh? Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Terima kasih, Bu Tresia. Pada saat kita membaca sampai ke ayat 5, kita melihat permasalahan dari Hana bertambah pelik. Ya. Dia menghadapi pembagian yang tidak adil. Dikatakan pada saat Elkana mempersembahkan korban, ya, diberikannya kepada Penina istrinya, dan semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing 1 bagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya 1 bagian. Bila kita melihat dari ilustrasi gambar yang mengisahkan cerita tentang Hana dan Penina, kita melihat Hana sendirian sedang sedih. Dan Penina dikelilingi oleh anak-anaknya yang cerah ceria. Ya. Di situ digambar ada 5 orang anak ya di sana. Bayangkan pada saat Elkana mempersembahkan korban, Penina dan anak-anaknya yang 5 orang itu mendapat 6 bagian.
Sedangkan Hana itu hanya 1 bagian. 1:6. Bayangkan kita sebagai posisi sebagai Hana, di mana sebagai istri yang lebih tua, seharusnya kita paling nggak kita minta keadilan lah daripada suami kita. Paling nggak kita dapat 50-50 kalau kita misalkan diberikan sesuatu. Ini bukan 50-50 yang didapat oleh Hana. Ia dapatnya hanya 1:6. Ya. Setiap kali Elkana membagi sesuatu, hatinya itu terasa sakit. Karena ia hanya dapat bagian yang kecil. Sedangkan Penina mendapat bagian yang besar bersama anak-anak. Dan kemudian dikatakan di akhir daripada pembacaan ini, dikatakan, Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya, Hana akan mandul seumur hidupnya. Tidak ada harapan bagi Hana, ia bisa memiliki keturunan seperti halnya Penina. Inilah kondisi yang sedang dihadapi oleh Hana, di mana dia bergumul begitu keras, di mana dia bergumul dalam permasalahan yang begitu pelik sebenarnya di dalam hidupnya. Dan ini juga kita alami dalam kehidupan kita, terutama dalam kondisi kita saat ini, di mana kita juga memiliki pergumulan-pergumulan kita masing-masing yang begitu juga menyita energi kita, menyita begitu banyak rasa yang membuat kita sedih, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita merasa tidak tenang pada saat kita menjalani kehidupan ini. Ini juga yang dialami oleh Hana. Namun kita akan melihat dari kondisi ini, mengapa Hana saat ini kita pilih menjadi seorang contoh yang dapat membantu kita untuk keluar dari permasalahan kita. Kenapa? Kita bisa belajar dari Hana, apa yang dilakukan oleh Hana, sehingga ini dapat kita terapkan dalam hidup kita pada saat kita menghadapi pergumulan keras. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 8. Saya boleh minta bantuan Bu Tresia lagi ya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Terima kasih Bu Tresia. Sama-sama. Nah, pada saat kita melihat di ayat 6 sampai 8 ini, ya, ada dua perkataan yang saya bold, saya berikan tanda yang lebih tebal ya di sana. Dikatakan Penina menyakiti hati Hana. Pada saat kita di dalam kondisi Penina, sebenarnya Penina sudah menang segala-galanya. Sebenarnya dia sudah memiliki segala-galanya. Ia dapat bagian yang lebih besar. Ia memiliki anak keturunan daripada Elkana yang akan mewariskan nama daripada keluarganya. Ia mendapatkan kasih daripada Elkana. Tapi yang lebih lagi dilakukan oleh Penina adalah dia berusaha untuk menyakiti Hana. Tampaknya Penina tahu Elkana juga lebih mengasihi Hana. Sehingga Penina berusaha untuk membuat Hana hidupnya tidak tenang. Dia berusaha untuk membuat Hana menjadi gusar dengan cara dia menyakiti hati Hana. Dia mau ambil semuanya daripada Hana. Sehingga Elkana menjadi miliknya seutuhnya. Bukan dibagi dengan Hana. Inilah yang dilakukan oleh Penina. Sebagai istri pertama, ya, Hana bisa saja membalas perlakuan Penina.
seperti yang dilakukan oleh Sarah ketika dia mengusir budaknya. Tetapi yang dilakukan oleh Hana berbeda. Ia lebih memilih untuk memberikan sikap kasih kepada Penina. Dia tidak mau membalas dengan melaporkan apa yang dilakukan Penina kepada Elkana, dan kemudian Elkana nanti akan menegur Penina. Bukan dengan cara itu dia lakukan. Tetapi ia dengan cara yang lembut, ia memberikan sikap kasih ini. Dia bilang, sehingga yang terjadi adalah itu kondisi semua itu dia pegang sendiri. Dia usahakan sendiri. Dan ia hanya dapat menangis dan tidak mau makan. Inilah sikap hati yang pertama yang dipilih oleh Hana, yang berbeda daripada orang lain. Di mana ia dapat mengasihi sesamanya. Terlebih lagi, dia mengasihi musuhnya. Walaupun ia mendapatkan perlakuan yang sebaliknya daripada Penina. Saya akan coba kutip definisi kasih yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saya tidak akan tampilkan, saya akan coba bacakan definisi kasih ini. Saya ingin kita coba melihat apakah definisi kasih ini ada di dalam diri Hana. 1 Korintus 3 ayat 4-7 dikatakan seperti ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar penanggung segala sesuatu. Inilah keseluruhan daripada definisi kasih itu ada di dalam diri Hana. Inilah sikap pertama, sikap hati pertama. Kenapa Hana dikatakan sebagai orang yang benar di mata Tuhan? Karena ia bisa mengasihi sesamanya dan juga musuhnya. Walaupun kehidupan sehari-harinya dia diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Kita akan belajar dari Hana beberapa sikap hati Hana yang berbeda daripada orang lain. Itulah kenapa nantinya dia akan dikatakan sebagai seorang pendoa syafaat terbesar. Kita akan lanjutkan pembacaan kita berikutnya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 9-10. Boleh dibantu lagi, Bu Tres? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Baik, terima kasih. Di tengah pada saat kita menghadapi situasi kehidupan yang sulit, manusia itu memiliki dua pilihan biasanya. Pilihan yang pertama adalah dia lari mendekat kepada Tuhan. Dan pilihan yang kedua adalah kebalikannya. Dia justru menjauh daripada Tuhan. Hana tahu bahwa situasi yang dihadapinya itu bukan situasi yang bisa dirubah oleh manusia. Hana tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan. Sehingga Hana datang membawa semua pergumulannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tadi saya di sebelumnya katakan, dia tidak merengek-rengek kepada Elkana. Dia tidak minta keadilan daripada Elkana agar Elkana bisa merubah kehidupannya, merubah keadaannya. Dia tidak melakukan itu, tetapi dia membawa seluruh permasalahannya kepada Tuhan. Dan dikatakan, dengan hati yang pedih,
ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Inilah sikap hati yang kedua yang dipilih oleh Hana, di mana dia hanya berharap hanya kepada Tuhan dalam segala permasalahan, bukan kepada dokter, bukan kepada temannya, bukan kepada suaminya, bukan kepada dukun, dan bukan kepada lainnya. Tetapi ia membawa semuanya kepada Tuhan semata. Ya. Inilah sikap hati yang kedua yang dimiliki oleh Hana. Kita lanjutkan kembali cerita Hana ini di dalam 1 Samuel 1 ayat yang 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Terima kasih, Putres. Pada saat kita melihat bahwa di awal dikatakan dia mandul, dia tidak mungkin memiliki anak. Kalau kita pada saat itu dihadapi pada saat di zaman Hana, maka dia hanya bisa pasrah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia tahu siapa yang menciptakan dia, siapa yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Dan pada saat dia membawa permasalahan dia kepada Tuhan, ya, dia bernasar kepada Tuhan. Ya Tuhan, bila Engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, maka anak yang Kau berikan itu, aku akan berikan kembali kepadamu seumur hidupnya. Ia mau menyerahkan apa yang terbaik yang dia miliki, yaitu anak laki-laki. Anak yang begitu dia nanti-nantikan seumur hidup. Kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan kepada Tuhan itu sebagai nazarnya. Ya, daripada doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Inilah sikap hati ketiga yang bisa kita belajar daripada Hana. Yaitu bagaimana dia menyerahkan yang terbaik daripada dirinya, yang daripada apa yang dia milikinya kepada Tuhan di dalam segala kekurangannya. Ya. Kemudian kita akan lihat kembali apa yang dilakukan oleh Hana. Kali ini bacanya cukup panjang. 1 Samuel 1 ayat 12-8. Tolong dibantu Putres. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur maupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Terima kasih, Putres. Nah, pada saat kita membaca ayat ke-12 sampai dengan ke-18, pada saat Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang pedih, dia berbicara dengan air mata yang mengalir. Namun yang terjadi apa? Yang terjadi, ia justru
menghadapi tuduhan yang tidak berdasar dari seorang pria yang kedudukannya sangat terhormat, yaitu Imam Eli. Dikatakan, janganlah engkau berlaku sebagai orang mabuk. Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Begitu beratnya pergumulan dari Hana, sehingga dia berdoa begitu dengan hati yang begitu meluap-luap emosi. Tetapi yang terjadi, orang lain melihat dia. Orang lain yang bahkan seorang imam besar melihat dia. Ini orang lagi mabuk ini sebenarnya. Bukan orang lagi doa. Tetapi yang dilakukan oleh Hana adalah dia tidak membiarkan ketidaksempurnaan seorang pria itu menghalangi ibadatnya kepada Tuhan. Ia tetap memberikan jawaban yang respek kepada Imam Eli dan menjelaskan permasalahan. Dikatakan oleh Hana, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kemudian Imam Eli mengerti kondisi daripada Hana, dan kemudian disampaikan oleh Imam, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Dan perhatikan ayat yang terakhir, di mana saya berikan tanda tebal di sana. Setelah ia berdoa, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya. Seringkali pada saat kita berdoa, ya, pada saat kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, seluruh pergumulan kita, seluruh permasalahan kita kepada Tuhan. Setelah kita selesai doa, seringkali kita mengambil kembali kekhawatiran tersebut. Seringkali apa yang kita takutkan itu kembali menguasai kita. Namun, Hana berlaku berbeda. Dikatakan pada saat Hana selesai berdoa kepada Tuhan, dan kemudian berbicara kepada Imam Eli, dan Imam Eli memberkatinya, dikatakan adalah perempuan itu keluar, dan ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya, Hana memilih untuk menyerahkan seluruh permasalahan kepada Tuhan, dan ia tidak terus membawa beban yang telah ia serahkan kepada Tuhan. Ya. Inilah sikap hati keempat yang dipilih oleh Hana. Pada saat dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya penuh kepada Tuhan. Ia tidak mau mengambil kembali apa yang telah ia percayakan kepada Tuhan untuk ia lakukan sendiri sebagai manusia. Tetapi ia tahu Tuhan tangan akan turun bekerja atasnya dan membantu dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan dia. Dan kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi dalam kisah Hana ini. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20. Boleh dibantu. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Dikatakan bahwa keesokan paginya, mereka bangun pagi-pagi, kemudian sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sebenarnya yang terjadi adalah, di dalam hukum Musa bagi bangsa Israel, Musa mengatakan bahwa seorang suami, ya, tadi pada saat berdoa kan, sebenarnya Hana seorang diri, tanpa suaminya. Dia berdoa ke hadapan Tuhan, dan di hadapan juga Imam Eli. Nah, di dalam hukum Musa adalah, seorang suami berhak memiliki hak untuk membatalkan ikrar yang dibuat oleh istrinya tanpa persetujuan dari suaminya. Ya. Jadi kalau misalkan istrinya berikrar sesuatu
yang tidak diketahui oleh suaminya, si suami itu bisa membatalkannya. Namun yang terjadi adalah dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi. Mereka artinya adalah Elkana dan juga Hana. Dan mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Artinya Elkana memberikan endorsement atau memberikan suatu peneguhan terhadap doa ataupun ikrar yang diucapkan oleh pada Hana. Dan kemudian barulah mereka pulang ke rumahnya di Rama. Kemudian mereka bersetubuh dan Tuhan ingat kepadanya. Hana pada saat dia pulang ke Rama, dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian Hana setiap hari ia berdoa kepada Tuhan. Dia memegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan akan turun tangan membantu hambanya, umatnya yang sedang membutuhkan pertolongan. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Dan kemudian dikatakan, setahun kemudian, berarti setahun setelah kejadian dia berdoa tersebut, 12 bulan, Hana tidak berhenti-berhentinya untuk berdoa. Dan tidak berhentinya untuk memegang teguh janji Tuhan. Dan dari seorang yang murni tersebut, lahirlah seorang nabi besar. Seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nabi inilah yang memberkati raja pertama dari Israel dan raja kedua dari Israel. Seorang nabi yang sangat besar yang lahir daripada kandungan seorang ibu yang begitu murni hatinya, begitu tulus hatinya. Inilah sikap hati kelima yang dipilih oleh Hana. Di mana Hana memegang teguh terhadap janji-janji Tuhan dan membawanya dalam setiap untayan doanya kepada Tuhan setiap hari. Dan ia tidak mau mengambil kembali beban itu di dalam pundaknya. Ia serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan kembali. Kali ini bacaannya cukup panjang, biarkan saya yang baca ya, Bu Tres ya. Ini bacaannya lumayan panjang. Ini saya akan bagi menjadi dua slide. Jadi ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkannya dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Dan tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu dihantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menjembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Perserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah keseluruhan daripada cerita Hana. Di mana pada saat dia telah memiliki anak, dia berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan menyerahkan
anaknya yang laki-laki kepada Tuhan. Bisa saja kalau kita sebagai Hana, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, anak kedua deh yang laki-laki deh, baru saya serahkan kepada Tuhan. Ya, bisa saja kita melakukan hal itu. Atau kita katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, tunggu dia besar dulu deh Tuhan. Tunggu dia dewasa dulu. Dia sudah matang, kemudian saya berbicara kepada dia, sudah mengerti, baru saya serahkan dia kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan Hana apa? Dia tidak menyimpang daripada janjinya. Dia memegang teguh janjinya kepada Tuhan untuk menyerahkan anak yang tunggal kepada Tuhan, anak laki-laki yang dia miliki. Dan walaupun anak tersebut masih sangat kecil, anak yang begitu masih lucu-lucunya, dia harus merelakan diri untuk melepas anak itu, untuk diberikan kepada Tuhan melalui perantaran Nabi Eli. Inilah yang dilakukan sikap hati yang keenam yang dipilih oleh Hana. Di mana ketika ia telah bernasar, ketika ia telah berjanji kepada Tuhan, dia tidak bernegosiasi. Dia menepati janji yang pernah dikatakannya kepada Tuhan, tidak menyimpang kanan ataupun kiri. Walaupun ia harus menyerahkan satu-satunya kesayangannya kepada Tuhan. Dan setelah semuanya ini terjadi, di dalam 1 Samuel 2, Tuhan melipat gandakan Hana dengan anak-anak yang lain. Dikatakan Hana memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Jumlahnya sama seperti yang dimiliki oleh Penina di dalam ilustrasi yang awal yang kita berikan. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya kekurangan. Pada saat dia menyerahkan yang terbaik kepadanya, Tuhan melipat gandakannya. Bukan hanya 1:1. Dia melipatkan 1:5. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam diri seorang Hana. Dan kita lihat dari seorang yang sederhana ini, dari orang yang begitu murni hatinya, Tuhan berkenan memakainya untuk membangun umatnya melalui seorang anaknya bernama Samuel. Dari kisah Hana ini kita bisa belajar bagaimana kita membangun sikap hati kita, membangun iman kita pada saat kita di dalam pergumulan-pergumulan berat, di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka inilah contoh terbaik yang selalu saya simpan di dalam hati saya untuk saya berusaha untuk mencontoh sikap orang benar, sikap hati orang benar pada saat kita berdoa. Saat ini saya ingin memberikan suatu kesaksian kepada saudara-saudari mengenai salah satu pergumulan di dalam hidup saya. Pada beberapa tahun yang lalu, saya memiliki 2 anak. Anak saya yang pertama itu pada saat dia berumur 5 tahun, pada saat dia mulai sekolah, itu dia sering mimisan. Mimisan dari hidungnya seminggu bisa berkali-kali. Bisa 4-5 kali lah dalam 1 minggu. Kami pada saat dia mimisan, mungkin masih normal ya anak kecil mimisannya. Kami masih anggap itu seperti biasa saja. Kemudian pada saat dia sekolah, pulang dari sekolah kami lihat kakinya itu timbul biru-biru seperti kalau kita itu bilangnya auce, kayak lebam-lebam, ya, timbul lebam-lebam di kakinya. Kemudian besoknya lebam-lebam itu pindah ke kaki sebelahnya. Kami bilang ke anak saya yang pertama itu, kamu main apa di sekolah? Kok pulang-pulang bawa lebam-lebam terus? Kamu jatuh di mana? Terus anak saya berkata, oh tidak, saya tidak kena apa-apa, tidak jatuh juga, dia bilang. Tetapi kok ada lebam-lebam di kakinya? Dan hari demi hari ternyata lebam-lebam itu terus berpindah lokasi ya. Pada saat kami melihat nggak ada apa-apa, tetapi ada lebam-lebam, kan aneh ya.
Kemudian setelah berdiskusi, kami juga bertanya kepada teman-teman dan juga saudara. Kami diminta untuk memeriksakan anak kami kepada dokter. Waktu itu kami datang ke dokter spesialis anak. Kemudian dia memberikan pemeriksaan kepada anak saya. Tes diambil darahnya, kemudian diperiksa. Nah, pada saat selesai pemeriksaan, hasil keluar. Kemudian kami kembali kepada dokter tersebut, dan kemudian dikatakan oleh dokter tersebut bahwa anak kami menderita penyakit von Willebrand disease. Penyakitnya aja baru saya dengar pada saat itu. Von Willebrand disease ini adalah sejenis penyakit hemofilia yang tidak ada obatnya. Jadi anak kami pada saat dia cedera, dia akan mengalami pendarahan yang susah dihentikan. Jadi akan terus berdarah, terus. Dan dokter menyarankan agar anak kami diberikan gelang khusus. Gelang khusus untuk orang yang sakit von Willebrand. Pada saat ada apa-apa, dokter sudah tahu bagaimana cara menangani pasien khusus ini. Dan kemudian dokter menyampaikan juga kepada kami, Bapak Ibu, dia bilang, tolong perhatikan pada saat anak Bapak Ibu sudah beranjak remaja, pada saat dia datang bulan, tolong diperhatikan. Karena dia akan cenderung mengeluarkan darah yang sangat banyak. Karena darahnya sangat encer sekali. Dan bisa kekurangan darah. Mendengar diagnosa dokter tersebut, kami yang pada saat itu kami melihat anak kami kan lagi lucu-lucunya, umur 5 tahun. Lagi gemes-gemesnya. Tiba-tiba di depan kami dihadapkan pada situasi di mana anak kami menderita suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Kami berusaha untuk tanya kepada dokter yang lain. Bisa nggak disembuhkan? Bisa nggak disembuhkan? Jawabannya sama. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kemudian kami sebagai manusia, kami nggak tahu lagi harus lakukan apa. Sehingga pada saat tersebut terjadi, kami hanya dapat berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang kami gumulkan kepada Tuhan. Permasalahan yang bagi kami adalah permasalahan yang kami nggak mau anak yang kami sayangi ini itu memiliki suatu penyakit yang sulit menyulitkan dia ke depannya, terutama dia sebagai wanita. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami ini kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu saya katakan, saya mau menyerahkan yang terbaik daripada apa yang saya bisa lakukan kepada Tuhan. Yang saya lakukan akhirnya, saya berdoa berpuasa untuk anak saya selama 40 hari. Tuhan, saya serahkan seluruh doa saya kepadamu. Dan saya percaya, seperti juga Hana percaya, bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan anak saya. Bukan manusia, bukan dokter, bukan siapapun. Tapi Tuhan yang akan menyembuhkan anak saya. Dan pada saat saya sudah menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, saya tidak mau memikul kekhawatiran saya itu lagi di dalam pundak saya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya hanya berharap penuh kepada Tuhan. Saya bawa itu dalam setiap doa saya. Dan pada saat saya menyelesaikan doa puasa 40 hari, saya melihat Tuhan menunjukkan tanda-tanda di anak saya yang membaik. Di mana mimisan yang tadinya dialaminya seminggu bisa 4-5 kali, berkurang frekuensinya. Kemudian biru-biru yang ada di dalam kakinya juga berkurang dan lama-lama menjadi hilang. Kami bersyukur sekali. Kami percaya Tuhan telah menyembuhkan, walaupun saya dan istri tidak lagi memeriksa anak saya. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak saya. Dan kemudian anak saya telah beranjak dewasa, saat ini telah remaja berumur 15 tahun. Dia juga telah mengalami datang bulan. Dan datang bulannya normal sekali. Bagaimana pada saat kita berdoa, bagaimana pada saat kita membangun sikap hati kita pada saat kita berdoa, Tuhan tidak akan tinggal diam.
Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ia tahu, Ia akan bertindak pada saat waktunya dan dengan caranya. Inilah apa yang Hana lakukan, saya coba untuk terapkan di dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya juga berharap dan berdoa, semoga juga saudara-saudari semua dapat juga menggunakan kisah Hana ini. Di dalam setiap permasalahan pergumulan yang saudara-saudari lakukan, ada 6 sikap hati yang saya ingin rangkumkan yang dilakukan oleh Hana. Yang pertama adalah melandaskan kasih kepada sesama dan juga musuhmu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Menyerahkan yang terbaik daripada yang ada padanya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh permasalahannya kepada Tuhan dan tidak mengambil kembali permasalahan kita. Berpegang teguh terhadap janji Tuhan dan menepati janji yang pernah dikatakan kepada Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menguatkan kita semua dalam setiap pergumulan kita, sehingga nanti kita dapat keluar semua daripada kita sebagai pemenang di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita dapat menjadi saksi bagaimana tangan Tuhan bekerja, memberikan keajaiban di dalam hidup kita. Terima kasih. Semoga firman ini memberikan peneguhan kepada saudara-saudari semuanya dan memberikan kekuatan dalam menjalani setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Dan pada saat ini saya juga diminta untuk menutup doa, tapi sebelum saya menutup doa, saya ingin meminta bantuan Pak Jamie kalau bisa untuk bisa menyanyikan satu lagu yang maaf saya stop share dulu. Lagu yang sangat juga sering saya janjikan pada saat kita berdoa, yaitu doa mengubah segala sesuatu. Boleh Pak Jamie membantu kita untuk menyanyikan lagu ini sambil kita meresapi kata-kata di dalam lagu ini sebagai doa kita. Dan kemudian nanti saya akan melanjutkan sebagai berdoa. Silakan Pak saya Jamie. tidak terlalu hafal lagunya. Oh baik. Oke. Saya akan nyanyikan mungkin tanpa musik ya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
Waktu doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami dapat menerima firman-Mu. Kami dapat belajar daripada seorang tokoh yang sangat besar, yaitu Hana, ibu daripada Nabi Samuel. Bapa, Engkau bantu kami, Bapa. Engkau berikan kami hati sebagai orang yang benar, di mana kami dapat belajar daripada Hana yang memiliki kasih kepada sesama dan juga bahkan musuh. Yang terus berharap hanya kepadamu semata dan bukan kepada manusia. Yang menyerahkan terbaik daripada apa yang dimilikinya kepada Engkau. Dan kemudian menyerahkan segala kekhawatiran permasalahan hidupnya kepada Engkau. Dan memegang teguh setiap janji-Mu. Serta menepati janji yang telah disampaikan. Bapak, kami ingin belajar, Bapak. Kami ingin belajar. Dan kami ingin, Bapak, juga menjadi orang benar itu. Kau berkata, Bapak, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Bapak, pakai kami, Bapak. Pakai kami menjadi alat. Dapat menyalurkan kasih-kasih kepada orang-orang di sekeliling kami. Yang menguatkan kami, memberikan kami kelegaan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Bapak, kami ingin berserah Bapak sepenuhnya ke dalam tangan. Terjadilah Bapak, seturut kehendak-Mu. Dan Kau sendiri yang akan mampukan kami. Kau sendiri yang akan sempurnakan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, inilah kami, anak-anak yang Engkau siap bentuk Bapak. Seturut dengan kehendak. Jadilah Bapak, seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semuanya ini. Kami serahkan Bapak, diri kami, juga keluarga kami yang kami sayangi, orang-orang di sekitar kami Bapak, ke dalam perlindungan-Mu, ke dalam penyertaan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sesuatu, sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Nik. Terima kasih banyak, luar biasa malam hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Frans untuk sharingnya. Saya percaya bahwa malam hari ini banyak dari kita diberkati dan semakin dikuatkan untuk lebih lagi punya pengharapan dalam setiap doa-doa kita. Boleh kami minta siapa sih di sini yang tidak pernah berdoa? Angkat tangan dong, siapa yang tidak pernah berdoa? Saya kepingin bukan saya ya lah. Siapa yang selalu berdoa? Boleh angkat tangan yang berdoa? Yang doanya sampai hari ini tidak pernah dikabulkan. Semua dikabulkan. Puji Tuhan. Oke, yang dikabulkan, bolehkah saya meminta peneguhan atas firman malam hari ini? Sharingkan bagaimana Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika doa Anda dikabulkan. Pasti banyak yang merasa bersyukur. Mari saya ajak untuk memberikan kesaksian memuliakan Tuhan dari kuasa doa yang pernah teman-teman Bapak Ibu pernah rasakan. Silahkan langsung di-unmute. Siapa yang mau sharing? Bu Dorce kah? Oke, siapa saja yang mau sharing? Pak Linus barangkali? Pak Linus. Pak Linus. Tuhan pasti berkati kita luar biasa ya. Ada doa yang nggak perlu besar-besar. Kalau tadi sih doanya Pak Frans, buat saya, wow, itu mujizat luar biasa yang saya juga harapkan terjadi dalam hidup saya. Tapi kita tidak perlu, kalau itu tidak terjadi. Dalam hal kecil pun berkat Tuhan itu ada dan pantas sekali untuk kita muliakan Tuhan dalam setiap berkat itu. Silakan yang mau sharing. Siapa mau dapat berkat luar biasa dari Tuhan, memuliakan Tuhan malam hari ini? Siapa mau jadi anak yang memuliakan Tuhan malam hari ini? Kalau nggak ada, saya ambil duluan. Karena saya sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus.
berkatnya buat saya itu melimpah buat saya. Oh, tunggu. Sebelum Ibu saya, Mary barangkali. Pak Sony mau nih. Pak Sony mau sharing. Pak Sony dari Jakarta. Salam kenal. Mau sharing Pak Sony? Terima Berkat kasih Bu Tuhan. Ning. Untuk saat ini belum Bu, baik aja. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya sharing ya. Saya sebenarnya lumayan bergumul dengan namanya novena. Karena saya orangnya berdoa, orangnya tidak terlalu komit kalau berdoa. Apalagi kalau doanya subuh. Kalau tadi kan hanya berdoa pagi-pagi ya. Kalau saya berusaha berdoa pagi, tapi mungkin novena dia sudah dikomitkan mau jam 5. Hari pertama, hari kedua saya masih bisa di jam 5. Hari ketiga biasa molor ke jam 5.45. Hari keempat jadinya jam 6. Hari selanjutnya berubah jadi jam 7. Jadi saya tuh orangnya kurang komit. Tapi malam hari ini dengan firman yang diberikan, ya saya juga merasakan bahwa betul bahwa ketika kita komit sama Tuhan, Tuhan juga itu komit sama kita. Dan saya pernah berusaha dengan sekuat tenaga saya keluar dari ketidakkomitan saya untuk berdoa betul-betul karena saya menginginkan itu. Saya berdoa novena tepat di jam yang setiap hari, jadi alarm itu saya bunyikan 3-4 kali. Jadi semua HP orang dalam rumah saya bunyikan di jam itu. Supaya ketika saya bangun, orang lain bangun, akhirnya bangunkan saya juga. Jadi saya berusaha segala cara yang saya mampu untuk akhirnya saya bisa komit dengan waktu tersebut. Dan puji Tuhan, novena 9 hari itu bukan cuma 9, berubah menjadi 9 kali 3. Dan luar biasa, saya percaya luar biasa saat itu dengan keyakinan, dan ternyata sebulan setelahnya dari doa tersebut, apa yang saya harapkan itu betul terjadi. Bukan cuma apa yang saya harapkan saat itu, yang saya bawa doa, banyak hal yang Tuhan kasih. Jadi saya tuh berdoa minta A, Tuhan kasihnya A, B, C, D, E, F, G. Banyak sekali. Dan wow, hari itu saya merasa ternyata betul ya kalau kita berdoa itu, Tuhan itu tidak berutang. Kalau kita juga berani loyal ke Tuhan, Tuhan pun berkali-kali loyalnya ke kita. Dan saat itu saya menjadi semakin percaya dengan doa yang dilakukan secara rutin dengan novena, dan sampai hari ini saya juga sudah rutin dengan doa novena. Luar biasa Tuhan Yesus. Benar luar biasa. Jempolnya dong, Amin. kasih jempol, luar biasa buat Tuhan kita. Ada yang mau sharing juga? Saya tambahin sedikit, Bu Ning. Boleh Pak. Pas Bu Ning cerita, saya juga ada satu kebiasaan baru yang kami lakukan. Jadi sekarang kan kondisi pandemi ini di Jakarta itu sudah sebentar-sebentar kita lockdown, kemudian kita PSBB, dan juga sekarang PPKM. Dan ada satu hal baik sebenarnya yang dari situasi itu, di mana sekarang kita jadi lebih sering berkumpul dengan keluarga. Nah, pada saat itu, kesempatan ini saya gunakan untuk melakukan doa rosario bersama keluarga. Jadi kami setiap malam saat ini selalu berrosario bersama. Dan tidak terasa itu mulainya itu dari waktu PSBB pertama, itu bulan Maret tahun lalu. Dan kami terus lakukan sampai dengan hari ini. Jadi nanti Tuhan tuh akan kasih berkat-berkat yang luar biasa menurut saya. Jadi kita kesehatan itu juga berkat yang luar biasa bagi kita. Dan juga saya juga merasakan ya bagaimana Tuhan menjaga saya, terutama saya yang bekerja. Bagaimana Tuhan menjaga pekerjaan saya sampai dengan saat ini. Saya tetap masih bisa bekerja dengan baik dalam kondisi seperti ini. Tidak mengalami pemotongan gaji, tidak mengalami keterlambatan pembayaran gaji. Istri saya juga sama. Bahkan kami diberikan bonus dalam kondisi seperti ini. Jadi Tuhan tuh benar-benar menjaga kita dengan luar biasa. Nah, karena begitu sayangnya kepada kita, kepada kami juga. Saya juga bilang, Tuhan, saya mau berdoa syafaat kepada Engkau, Tuhan. Saya mau juga berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya bangun juga jam 5 pagi untuk berdoa syafaat untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama yang bagi yang sakit saat ini. Banyak sekali orang-orang yang sakit yang butuh pertolongan kita, butuh doa-doa daripada kita.
Dan Tuhan menjawab satu persatu doa orang-orang itu menjadi sembuh. Dan kita bersuka cita pada saat kita melihat Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa kita. Itu mungkin sedikit yang saya juga tambahkan, Muning, setelah mendengar kesaksian dari Muning. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Tuhan. Saya juga jadi teringat ya, akhir-akhir ini kita banyak beberapa yang di dalam grup, di mana grup-grup Manasa itu membagikan tentang kita mendoakan bangsa ini supaya terlepas dari corona. Dan saya percaya bahwa selama masih ada pendoa di Indonesia ini, masih ada yang bertekun sama Tuhan, pasti corona ini akan hilang. Yakin dan percaya pasti akan hilang. Dan saya bersyukur ikut yang sempat beberapa waktu lalu saya ikut doa dan pujian dari Panti Samadi, dan ternyata sharingnya pastor-pastor di situ luar biasa menurut saya, karena ternyata pastor di situ mereka rutin berdoa untuk semua orang, dan dengan novena mereka berdoa untuk Indonesia supaya cepat hilang. Dan kesaksiannya pastor itu bilang, saya percaya sampai hari ini bahwa walaupun gelombang muncul lagi, tapi saya percaya selama masih ada yang berdoa, pastor-pastor juga masih tekun berdoa, Tuhan pasti memberikan mujizatnya. Selama kita terus percaya, dan ini hanya proses di mana Tuhan memurnikan bangsa Indonesia. Amin ya, kita percaya semua ya. Oke, Citres, mau sharing kah? Atau mau bertanya? Mau bertanya nih, Pak Frans. Mungkin ada tips bagaimana itu agar seperti tadi Pak Frans bilang, subuh-subuh saya bangun untuk doa syafaat kepada orang lain. Bagaimana tipsnya biar kita mau mendoakan orang lain? Karena mungkin selama ini kalau kita doa itu diri kita sendiri aja, mulai diri sendiri, suami, anak, keluarga di sekitar. Jadi kayaknya doanya sekitar lingkungan pada kita saja, keluarga. Nah, bagaimana agar kita pun bisa mendoakan orang lain? Sebab pernah saya dengar kalau kita mendoakan orang lain itu tanpa kamu doakan dirimu sendiri itu nanti Tuhan sudah akan tambahkan sendiri kebutuhanmu. Mungkin ada tipsnya. Betul sekali, Bu Tres. Saya juga sama seperti yang Bu Tres saya sampaikan. Saya percaya bahwa pada saat saya justru mengurangi doa untuk pribadi. Jadi karena pada saat kita berdoa kepada orang lain, untuk orang lain, Tuhan tidak akan mengurangkan porsi kita. Jadi saya pernah diajarkan pada saat misalkan kita sakit. Misalkan anggaplah saya sakit, sebagai contoh ya, saya sakit jantung. Saya tidak mendoakan saya sembuh dari jantung. Tetapi saya mengambil orang lain untuk mendoakan orang yang sakit jantung itu agar disembuhkan. Dan pada saat kita berdoa untuk orang lain, Tuhan tidak akan tinggal diam untuk kita. Tuhan akan menjawab doa kita untuk orang lain, dan Tuhan akan memberikan bonus itu kepada diri kita. Itu yang saya percaya, Bu Tres. Jadi pada saat kita berdoa kepada orang lain, berkat itu tetap akan mengalir kepada kita. Sehingga kita double berkat. Kita memberkati orang, dan kita mendapatkan berkat kita sendiri juga. Dan biasanya berkat kita diberikan berlimpah-limpah. Itu yang saya rasakan, Bu Tres. Betul tuh, kayak ada bilang, kita tuh kalau jadi pendoa itu kayak pipa. Jadi kita yang di tengah untuk mengalirkan. Yes. Jadi kita terlewati dengan segala berkat yang turun untuk orang di bawah kita. Betul. Kalau kita mendoakan minta apa, pasti lihat ke kita dulu baru ke bawah. Jadi betul kita sekali, berdoa itu dapat berkat yang berlimpah. Ya, terima kasih Pak Frans. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Pak Yosef. Ya, saya sedikit ya. Berbicara mengenai doa dan berkat. Saya pikir kita semua di sini sadar atau tidak sadar, pasti doa-doa kita sedang dan sudah dijawab Tuhan. Bahkan akan terus ditambahkan ketika terus kita bertekun. Banyak sekali yang saya alami di dalam hidup ini, baik pekerjaan maupun kesehatan, terutama dari kesembuhan penyakit. Tapi yang saya mau bicarakan malah bukan hal itu, tetapi saya kebetulan seorang pencinta siara rohani. Singkat cerita bahwa saya Katolik dewasa, ya. Katolik dewasa artinya saya memang keluarga saya sebelumnya Protestan. Kelas 5 SD
waktu itu ada 3 bulan kurang lebih sekolah minggu di gereja sebelumnya itu dihentikan karena gereja dibongkar dan tidak ada sekolah minggu. Kebetulan tetangga saya, teman sekolah saya, teman kelas saya itu di Katolik. Jadi pada saat itu saya yang mengajak pergi ke gerejanya. Terus seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai mengenal namanya doa-doa rosario. Jadi ada dari keluarga ke keluarga itu ada doa rosario. Dan saya sangat senang dengan doa rosario. Akhirnya dari situ kemudian ada siarah rohani. Kalau di Makassar itu yang paling terkenal itu biasanya kalau selain siarah ke Bumi Raja Wali, juga ke Sopeng atau ke Mamasa, Polmas, dan Toraja. Waktu itu saya senang sekali ingin pergi bersiarah ke Sopeng waktu itu. Nah, saya waktu itu muda-mudi, tetapi bagaimana saya bisa pergi ke sana karena ini memerlukan suatu usaha karena saya belum masuk dalam kelompok, apalagi saya orang baru. Tetapi karena kerinduan itu saya mengatakan bahwa Tuhan, saya mau berkunjung dan mengikuti siarah itu. Mungkin melalui siarah itu iman saya bertumbuh. Seiring dengan berjalannya waktu, saya masuk komunitas. Waktu itu saya sudah di Makassar. Di Gereja Santo Yakobus Mariso. Kebetulan ada acara siarah. Jadi atas nama paroki dan komunitas Santo Yosef, saya pergi siarah ke sana dengan kelompok itu. Dari situ akhirnya saya bisa mengikuti siarah itu dan keinginan saya berdoa rosario itu terus muncul. Sejak saat itu doa rosario itu saya sering muncul. Hanya memang waktu itu saya masih sering mendoakan pada bulan rosario di bulan Mei dan bulan Oktober. Terus satu peristiwa yang paling besar dalam hidup saya, waktu saya sudah masuk aktif di Mudika, di Muda Mudi waktu itu, KMKM ya, kelompok muda dan kelompok mudi untuk tingkat mahasiswa ke atas, saya mendapatkan satu majalah hidup, ada majalah hidup itu di situ ada Santa Bernadette. Dan kebetulan di kolom sebelahnya itu kebetulan itu menjelang hari Natal, sebulan sebelumnya itu kami ada muda-mudi itu diwawancara, di interview tentang makna Natal. Kebetulan salah satu yang diinterview itu adalah saya. Jadi saya mengatakan waktu itu bahwa makna Natal sebenarnya adalah kelahiran Yesus, bukan hanya pada waktu Natal, tapi kelahiran Yesus itu harusnya setiap hari diimani. Kita doanya tidak usah panjang-panjang, tetapi dengan ucapan dan perkataan itu adalah suatu merupakan doa. Dan saya mau satu saat pergi ke tempat bersiarah ke Santa Bernadette ini. Ternyata waktu itu saya belum tahu Lourdes. Tapi Santa Bernadette ini di mana? Setelah tanya sana, tanya sini, ternyata Santa Bernadette itu adalah seorang santa, seorang perawan muda yang pernah bertemu dengan Bunda Maria. Karena saya kan dari Protestan, kan saya belum begitu tahu tentang Terus, tapi bagaimana mungkin ya saya pergi ke sana? Seiring dengan berjalannya waktu, saya kebetulan dapat kepercayaan dari kantor. Waktu itu saya kerja di PT IGI Galangan Kapal di Makassar waktu itu. Dapat beasiswa untuk scholarship. Nah, kebetulan mungkin ada di antara kita yang kenal almarhum Pastor Pastor Van Roy. Kebetulan beliau, Pastor Van Roy itu adalah semacam atase, semacam perwakilan atase pemerintah Belanda di Indonesia, kebetulan di Makassar waktu itu. Beliau adalah pastor paroki di Maria, di Kare, Parko Kare waktu itu. Tapi sekaligus juga beliau itu sebagai perwakilan pemerintah Belanda untuk orang-orang atau calon-calon mahasiswa yang akan keluar kuliah ke luar negeri. Dan melalui persyaratan yang begitu ketat, 1 tahun persiapannya, dites TOEFL segala macam, kemudian juga melamar ke salah satu universitas yang bisa menerima di Belanda. Akhirnya saya dapat beasiswa dan saya ikut dapat studi. Itulah lagi-lagi gratis. Dan di Belanda itulah pada waktu saya bergabung dengan salah satu komunitas KKI, Kerukunan Keluarga Indonesia Katolik di Belanda, itu ada berencana pergi siarah ke Lourdes. Nah, terjawab saya punya doa-doa waktu itu,
saya bilang lagi-lagi saya diminta, kebetulan kita mahasiswa gitu, dia bilang kamu tidak usah memikirkan biaya, kamu tuntun saja kita, pimpin kita KOR, nanti kita bawa acara pada waktu kita misa Indonesia di sana. Jadi saya bergaul dengan oma opa, ya, memang oma opa yang aktif di sana untuk pergi bersiara, dan saya memimpin mereka dengan KOR. Saya pergi ke Lourdes dengan gratis. Dan puji Tuhan, betul-betul impian saya 10 tahun sebelum peristiwa itu terwujud dengan itu. Doanya singkat saja, saya mau ingin ke sana, bagaimana Tuhan menuntun saya. Di luar daripada itu ada berapa banyak mujizat dan berkat-berkat yang Tuhan berikan selain 2 peristiwa itu. Jadi saya mau katakan bahwa memang kalau kita rajin berdoa dan kita imani, bukan hanya satu, tapi Tuhan akan memberikan yang berlipat-lipat ganda. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih, itu saya pengakuan saya sama para malam hari ini. Terima kasih. Saya juga rindu berdoa. Mau, kayaknya bagus deh ikut KOR biar bisa pimpin KOR di Lourdes. Itu plus yang luar biasa ya, Pak Yosef. Bisa puji Tuhan di sana dan bisa. Iya, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau kita imani. Jadi seperti tadi Hana yang betul-betul dengan berserah diri kepada Tuhan, doanya dijawab. Bahkan ternyata Tuhan begitu adil, ya, sangat adil. Adil sekali, luar biasanya Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau kasih peneguhan, mau kasih kesaksian lagi, atau mau bertanya, atau mau konseling. Kenapa doanya tidak terkabul sampai hari ini? Kan banyak tuh kejadian. Udah doa dari berapa puluh tahun mungkin tidak terkabul-kabul. Nah ini kenapa ini? Ada nggak yang ngalami hal yang sama seperti itu? Mungkin Devi mau sharing atau apa? Devi dari Bali. Shalom semua. Shalom. Shalom Bu Devi. Ada sih sedikit, cuman kejadiannya sudah lama dulu sih. Kapan ya? Waktu masih aktif kerja, karena dulu sibuk kerja kan. Jadi kalau namanya doa kayak gitu, cuman seperlunya aja, yang namanya baca Alkitab juga lagi on off kayak gitu. Ikut PD sih dulu kan karena belum ada masa corona kayak gitu. Habis itu kalau misal pas kebetulan waktu itu sempat sakit juga, tiba-tiba kena saluran kencing. Jadi itu tuh benar-benar nggak, kalau mau duduk salah, mau jalan nggak bisa, pokoknya bawaannya sakit aja kayak gitu. Udah sempat ke rumah sakit, udah minum obat. Habis itu pas lagi kumat kayak gitu, cuman percaya aja sih, cuman bawa dalam doa, tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dengan nggak tahu mau ngucapin apa, tiba-tiba ya udah bahasa roh aja, nggak tahu gimana pada saat itu langsung hilang aja kayak gitu. Jadi benar-benar puji Tuhan banget yang seperti itu bisa terjadi. Begitu juga waktu ini baru-baru corona, anak kan udah nggak kerja, yang kerja cuma suami, dan benar-benar mujizat. Ada ikut daftar ini prakerja kayak gitu. Pertamanya udah gagal, terus ya udahlah, nggak berarti bukan di sana ininya rezekinya. Jadi pasrah aja dah gitu. Tiba-tiba tengah malam nggak tahu gimana, itu tuh udah penutupan, udah pengumuman, udah final kayak gitu, tiba-tiba ada SMS muncul kalau tuh lulus kayak gitu. Puji Tuhan banget, benar-benar Tuhan itu mendatangkan rezeki pada saat emang kapan kita butuhnya, bukan pengen ini nih sekarang, pengen ini Tuhan tolong dong kasih, bukan seperti itu, tapi emang benar-benar Tuhan kasih itu tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya seperti itu, bukan keinginan juga, tapi emang itu adalah kehendak Tuhan yang ngasih, emang pada saat itu pasnya Tuhan kayak gitu, waktunya Tuhan, dan puji Tuhan emang itu benar-benar bermanfaat banget. Pada waktu itu diberikan sama Tuhan rezeki itu. Terima kasih. Luar biasa, betul bahwa Tuhan itu tidak pernah ngasih kita telat,
ataupun terlalu cepat. Selalu tepat di saat kita butuh. Luar biasa ya Tuhan kita. Terima kasih, Nana. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau bertanya lagi atau sharing, saya ada sedikit pertanyaan yang sedikit terbenak di hati saya, Pak Frans. Ini sebenarnya kita itu berdoa itu harusnya. Kan ada yang biasa karena sibuk karena ini akhirnya tidak bisa novena atau karena kepribadian kayak saya mungkin yang agak susah namanya komit. Kadang merasa ragu bahwa doanya apakah akan terkabul. Walaupun doanya itu cuma ya seperti doa seperti biasa, bangun pagi doa, di bawah doa sesuatu permohonan itu. Tapi tidak di bawah dalam novena. Apakah kuasa doa itu tidak sebesar ketika kita bernovena? Ya, terima kasih Bu Ning. Jadi sebenarnya doa bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, bisa dengan novena, bisa dengan syafaat, bisa kita doa Bapa Kami pun kita bisa. Yang penting adalah hati kita pada saat kita berdoa. Pada saat kita berdoa, iman kita ditumbuhkan. Jadi kita betul-betul berdoa bisa dengan iman. Ada yang pernah kasih saya kesaksian. Waktu itu anaknya sakit, juga nggak ada yang bisa ngobatin. Dia berdoa, doa Risario 5.000 kali dalam satu putaran. Sampai mulutnya pecah-pecah. Pada saat dia lakukan seperti itu dengan iman, dia katakan kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dan anaknya disembuhkan. Jadi bukan dengan caranya, kalau menurut saya. Tuhan melihat hati kita. Pada saat kita bisa doa bernovena, maka kita merasakan iman kita tumbuh melalui doa novena. Lakukan itu. Pada saat kita merasa doa puasa, ini iman kita tumbuh, lakukan dengan cara itu. Jadi kita masing-masing bisa dengan cara yang berbeda-beda, tetapi Tuhan melihat hati kita. Mungkin begitu, Bu Ning? Ternyata itu kuncinya yang saya juga kadang lupa, bahwa hati itu yang dicari Tuhan. Bukan seberapa berapa capek kita berlari, tapi hati kita yang tulus untuk berdoa sama Tuhan. Betul. Terima kasih banyak Pak Mungkin Frans. bisa saya tambahkan sedikit bahwa kita menjadikan doa itu bukan sebagai kebutuhan, ya, bukan kebutuhan dalam artian nanti kita butuh baru kita berdoa. Tapi jadikan doa itu sebagai makanan rohani. Seperti kalau kita mau makan, ya kita mungkin kebiasaan rata-rata orang Indonesia itu makannya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Mau tidak mau kita harus cari makan dan minum. Nah, seperti rohani kita juga, kita harus memberikan makanan. Salah satu makanan rohani kita itu adalah doa. Doa mungkin ya seperti tadi sudah diungkapkan tadi bahwa doa itu ya macam-macam, terserah. Mau doa rosario, Bapa Kami, salam atau devosi-devosi lain terserah. Ya, tetapi memang dengan hati, dan itu adalah suatu kewajiban sebenarnya untuk kita menghidupi rohani kita, karena harus rohani dan jasmani ini harus seimbang, ya, karena kita masih di dunia, memang jasmani juga perlu, tetapi kita harus sadari bahwa kita satu kelak ini, karena kita di dunia ini hanya sementara saja, jadi kebutuhan rohani kita itu harus kita isi dengan doa, membaca firman, puji-pujian, banyak sekali. Jadikan itu kebiasaan. Nah, kalau kita sudah biasa melakukan itu, barangkali kalau kita lalai satu kali, kita pasti merasa bersalah. Ya, jadi seperti saya tadi sudah katakan tadi, sejak dari kecil salah satu doa itu, doa rosario itu sudah menjadi kebiasaan saya sejak saya masuk Katolik sampai hari ini. Puji Tuhan, saya merasa ada yang kurang kalau tidak doa rosario, dan ada beberapa doa-doa lain, tidak usah saya sebutkan, tapi itu sudah kebiasaan, dan puji Tuhan, itu yang membuat saya selalu merasa sukacita. Dan alangkah baiknya di dalam keluarga, kalau bisa, saya sarankan bagi yang sudah berkeluarga, suami istri ini, ambil waktu bersama-sama suami istri untuk berdoa. Yang sudah berkeluarga, ambil waktu bersama-sama. Jadi memang sih pribadi juga penting, tetapi kalau ada keluarga, ajaklah keluarga berdoa bersama-sama, di mana 2 orang atau lebih bersepakat meminta sesuatu, itu sangat besar kuasanya. Percayalah, ya, lakukan itu. Itu dari saya sedikit. Terima kasih.
Terima kasih banyak, hari ini kita padat dengan pengalaman doa. Bu Tre, silahkan mau sharing lagi. Ya, terima kasih Pak Yosep. Jadi hari ini komplit ya materinya. Jadi selain kita harus berdoa, seperti kata Pak Yosep juga, kita harus mendengarkan firman. Saya mau sharing sedikit. Seminggu yang lalu itu kami sekeluarga mau ke Makassar. Naik mobil sendiri, bareng-barengan semua sama papa, mama, adik-adik saya. Terus sebelum kita mulai perjalanan itu kita doa dulu. Tuhan lindungi perjalanan kami biar kami tiba dengan selamat. Tiga mobil kita iringan. Pas pada hari Rabu itu, kan setiap hari Rabu juga saya ada kegiatan PA sama teman-teman. Jadi pembimbing saya, ini saya tidak bisa ikut PA lagi di mobil. Enggak apa-apa, sambil di mobil kamu ikut saja. Terus aku ngomong, pakai pulsa data bisa enggak? Buka Zoom. Bisa ya udah. Jadi dataku saya tambah untuk nanti bisa ikut PA melalui dalam saya kendaraan. Terus karena suami saya juga kalau sudah malam matanya enggak bagus buat lihat jalan. Dia itu jalan terus jalanan itu kan jalanan beton, ada sedikit retak. Terus dia injak itu jalanan, terus enggak lama ban mobil saya itu pecah. Bukan pecah sih, jadi robek. Jadi terasa itu besinya ban jalan di atas jalanan kletek. Aduh Tuhan, ini sudah malam. Terus kita palingkan tiga mobil rombongan dan kita ketinggalan paling akhir. 2 mobil di depan sudah jalan, papaku sudah di depan sekali. Terus dalam hati, Tuhan gimana ini? Ban mobil sudah malam begini, bisa enggak ya Tuhan mobilnya kasih berhenti di dekat tukang tambal ban. Terus habis gitu sambil mobilnya sudah mulai bocor, pecah itu kanan mobil depan, ban sebelah kiri, saya dalam hati, Tuhan dekat sini ada enggak ya tukang tambal ban? Dan benar, mobilnya itu pas berhenti di tukang yang tambal ban. Aduh, puji Tuhan, luar biasa banget ya ini. Suami saya sudah bilang, ini mobil nggak bisa jalan. Nggak, jalan lagi sedikit. Kayaknya di depan ada itu, aku lihat ban press ban. Jalan lagi sedikit, walaupun sudah bocor kan masih ada 3 ban, masih bisa jalan. Dan akhirnya berhenti di pas orang buat ganti ban. Suami saya sampai ngomong, waduh kalau kita ganti sendiri nggak mungkin bisa, soalnya sudah besinya yang sampai ke jalan. Dan benar, pas kita sampai di bengkel itu orangnya lagi sholat, ya udah kita tunggu untuk ada ban reserve. Malahan orangnya lebih duluan ganti selesai perbaiki bannya dibanding kita yang beres-beres, soalnya kan di bagasi belakang barang penuh, ngambilin ban reserve dan kasih masuk kembali itu butuh waktu juga. Malahan dia sudah selesai. Sampai aku cerita sama pembimbing rohani saya, wih beruntung banget ya Cek, kok bisa tepat berhenti di tukang press ban. Terus pembimbing saya bilang, itu bukan keberuntungan, itu adalah penyertaan Tuhan. That's favor, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tapi karena Tuhan menyertai. Luar biasa. Memang kalau ikut sama Tuhan tidak ada yang rugi. Ya, benar-benar. Kita dilimpah-limpahi dengan segala berkat. Ya, mengikuti Tuhan memang tidak selamanya senang memang. Bahwa susah dan senang tetap kita hadapi, tetap kita lalui. Itulah salib kita. Tetapi kalau kita berserah penuh sama Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan, itu tadi yang seperti ada Idris katakan, itu Tuhan yang tuntun ke sana. Sadar atau tidak sadar, itu Tuhan yang tuntun. Ya, luar biasa. Sampai teman saya bilang, wah biasanya kalau ban depan bocor itu pasti jalannya oleng. Ini enggak. Pelan-pelan jalannya dan berhenti di depan itu bengkel. Luar biasa banget. Ada malaikat di bawah itu. Nama Tuhan. Ya, mungkin